degrees till you've understood, until you're feeling like it. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang IMAPKIN. IMAPKIN ini adalah singkatan dari Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Ikatan Alumni Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia ini adalah suatu organisasi mahasiswa bimbingan konseling satu-satunya di Indonesia dan terdaftar resmi di Dikti. IMAPKIN ini terbentuk secara resmi pada Kongres 1 di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2007. IMAPKIN ini memiliki fungsi. Fungsinya itu apa sih? Nah, fungsinya yang pertama itu sebagai wadah aspirasi mahasiswa bimbingan dan konseling di Indonesia. Yang kedua, sebagai forum silaturahmi mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia. IMAPKIN juga memiliki tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mewujudkan komunikasi dan koordinasi antar mahasiswa bimbingan dan konseling se-Indonesia. Yang kedua, menumbuhkan eksistensi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagai lembaga yang aspiratif, dinamis, dan proaktif. Yang ketiga, mengambil peranan dalam upaya mensukseskan pembangunan nasional, khususnya pada bidang profesi bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya adalah mengenai keanggotaan IMAPKIN. Nah, anggota IMAPKIN ini adalah seluruh mahasiswa bimbingan dan konseling di Indonesia yang terdaftar secara resmi dan aktif di perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu kedaulatan tertinggi. Kedaulatan tertinggi Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia ini dipegang oleh Kongres IMAPKIN. Yang selanjutnya adalah syarat keanggotaan. Syarat menjadi keanggotaan IMAPKIN ini yaitu secara administratif masih tercatat sebagai mahasiswa aktif BK di perguruan tinggi se-Indonesia. Selanjutnya yaitu kehilangan keanggotaan. Apa saja hal-hal yang menjadikan seseorang ini menjadi hilang keanggotaannya. Yang pertama, apabila mahasiswa tersebut telah menyelesaikan studinya. Yang kedua, meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah hak dan kewajiban Ikatan Mahasiswa Bimbingan dan Konseling Indonesia. Yang pertama, hak anggota. Hak anggota ini terdiri dari mempunyai hak suara, hak bicara, dan hak pilih sesuai dengan tata peraturan organisasi yang berlaku. Yang kedua, kewajiban anggota. Yang pertama, mematuhi dan melaksanakan ketetapan dan keputusan yang tercantum dalam AD/ART. Yang kedua, berpartisipasi aktif dalam setiap program IMAPKIN. Yang ketiga, memperjuangkan dan menjaga nama baik organisasi dan tidak menyalahgunakan organisasi ini sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar kepentingan organisasi. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu mengenai public speaking. Public speaking adalah kecakapan di dalam umum atau berbicara di depan umum dengan tujuan menginformasikan kepada audiens dan mempengaruhi audiens untuk melakukan sesuatu atau hal yang telah kita sampaikan pada saat public speaking. Nah, orang yang berbicara atau orang yang melakukan public speaking ini dinamakan public speaker. Kecakapan dalam public speaking merupakan panduan antara komunikasi nonverbal dan verbal sekaligus. Nah, di public speaking ini memiliki 3 metode. Yang pertama, metode naskah. Yang kedua, metode hafalan. Dan yang ketiga, metode spontanitas. Yang pertama itu tentang metode naskah. Metode naskah ini menggunakan teks, tapi pada saat kita public speaking ini jangan terlalu terpaku terhadap teks. Yang kedua, metode hafalan. Jadi kita menghafalnya terlebih dahulu. Yang ketiga yaitu spontanitas. Jadi kita tidak memakai teks dan tidak juga menghafal, melainkan secara spontan saja.
Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi public speaking. Nah, yang pertama itu suara. Yang kedua, ekspresi wajah. Dan ketiga, gaya berbicara. Dan yang terakhir, perbendaharaan kata. Selanjutnya yaitu tips percaya diri dalam public speaking. Yang pertama yaitu berbicaralah untuk memberi. Yang kedua, pahami poin-poin yang akan disampaikan. Yang ketiga, gunakan bahasa tubuh. Yang keempat, berinteraksi dengan audiens dan kenali audiens. Jadi saat kita public speaking ini jangan berbicara sendiri, melainkan kita mengajak audiens seperti itu. Selanjutnya, seni dalam berbicara. Jadi dalam public speaking ini suaranya jangan seperti kita membaca, melainkan gunakan seni agar menarik perhatian audiens juga. Selanjutnya yaitu banyak berlatih. Jadi dalam melakukan hal-hal apapun, jika kita mau berhasil, yaitu sering-seringlah berlatih. Selanjutnya yaitu mengenai kesalahan yang sering dilakukan dalam public speaking. Yang pertama yaitu berbicara secara gugup. Jadi berbicaranya kaku seperti itu. Yang kedua, berbicaranya dengan cepat, sehingga audiens ini sulit untuk memahami hal-hal yang disampaikan. Yang ketiga, berbicara dengan pelan. Audiens sedang mendengar informasi yang diberikan, sehingga tidak adanya tujuan dalam penyampaian tersebut. Yang keempat, yaitu suara serak. Suara serak ini sangat mengganggu karena audiens jadi tidak fokus. Selanjutnya yaitu berbicara dengan suara monoton. Jadi suaranya itu-itu saja sehingga audiens pun bosan. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu tentang SWOT. Tentang analisis SWOT. SWOT itu singkatan dari Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Pengertian dari analisis SWOT yaitu alat instrumen perencanaan strategi untuk membaca kemampuan dengan menggunakan kerangka kerja yang terdiri dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Misalnya kita akan mengikuti organisasi dan kita harus mempertimbangkan dulu SWOT-nya. Apakah strategi ini, apakah hal tersebut baik untuk dilakukan? Nah, yang pertama yaitu tentang kekuatan atau strength. Kekuatan ini misalnya alasan kekuatan kita dalam mengikuti organisasi, misalnya yaitu karena loyalitas, keunggulan, memperbanyak sumber daya manusia, dan kapasitas tupoksi. Selanjutnya yaitu kelemahan atau weakness. Nah, kelemahan ini terdiri dari buruknya birokrasi. Yang kedua, rangkap jabatan. Yang ketiga, keterbatasan. Dan yang terakhir, tidak tertib. Kemudian tentang peluang. Peluang terdiri dari situasi yang mendukung, terbuka atau terpercaya, dan yang terakhir jaminan akademik. Selanjutnya, yang terakhir adalah ancaman. Ancaman yaitu bukan prioritas. Selanjutnya, keadaan tempat. Yang ketiga, tidak terpercaya, dan yang terakhir, tidak mendukung. Kemudian langkah sederhana. Yang pertama yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang kedua, kekuatan peluang dan kelemahan dan peluang. Yang ketiga yaitu kekuatan ancaman dan kelemahan ancaman. Kelemahan dan kekuatan ini adalah faktor-faktor yang terletak di suatu situasi yang harus dievaluasi secara periodik. Kemudian, peluang dan ancaman. Peluang dan ancaman adalah faktor-faktor yang terletak di lingkungan di situasi tersebut dan harus cepat diatasi.
Quotes terakhir yang disampaikan oleh pemateri adalah perubahan hanya akan terjadi jika kita menginginkannya. Jadi perubahan itu tidak akan terjadi kalau kita sama sekali tidak niat untuk berubah. Gitu. Materi selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu mengenai manajemen aksi. Sebelum ke materi manajemen aksi, mari kita cari tahu dulu fungsi dari pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan berfungsi sebagai untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Secara sederhana, fungsi esensial pendidikan adalah membentuk metode berpikir, kemudian menjadi transmisi nilai, dan mengembangkan jejaring sosial. Nah, sekarang kita masuk kepada materi manajemen aksi. Manajemen aksi itu apa sih? Jadi manajemen aksi adalah sistem pengaturan demonstrasi atau aksi massa untuk mengatur aksi agar tetap terkoordinir dan sesuai dengan rencana dan target, sehingga masalah yang muncul dan berkembang diharapkan lahir sebagai perubahan sosial. Jadi dalam kita melakukan aksi itu harus dimanajemen terlebih dahulu agar terstruktur dengan baik. Kemudian esensi manajemen aksi. Esensi dari manajemen aksi itu terdiri yaitu sebagai bentuk komunikasi. Saat jalur komunikasi yang ada dengan pemerintah tidak dapat terjalin. Yang kedua sebagai bentuk teguran dan peringatan. Saat pemerintah sudah melenceng dan tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Selanjutnya adalah menetapkan perangkat dan peralatan aksi. Perangkat aksi terdiri dari koordinator lapangan, yang kedua dinamisasi lapangan, yang ketiga orator, yang keempat humas dan media, yang kelima dokumentasi, dan yang keenam negosiator, dan yang ketujuh logistik, dan yang terakhir medis dan keamanan. Peralatan aksi. Peralatan aksi terdiri dari bendera, yang kedua alma mater atau PDH, yang ketiga spanduk, yang keempat pengeras suara atau toa, dan yang kelima mobil sound. Tahapan aksi. Tahapan aksi terdiri dari pra-aksi, aksi, dan pasca aksi. Materi yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah tentang kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang berarti seseorang yang menjalankan suatu kelompok dengan memengaruhi individu lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama. Tanpa adanya kepemimpinan, tidak mungkin suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Pemimpin merujuk pada orang atau pelaku yang melakukan kepemimpinan. Sedangkan kepemimpinan bersifat dari individu tersebut dalam memengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam organisasi yang baik akan mampu mengkoordinasi serta mengkolaborasikan sumber daya di dalam organisasi dan mampu mengembangkan potensi yang dimiliki setiap individu dalam organisasi. Pemimpin yang baik tidak dilihat dari banyaknya pengikut serta lamanya ia memimpin, melainkan dilihat dari seberapa banyaknya ia mampu menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Selanjutnya, tipe kepemimpinan.
Tipe kepemimpinan terdiri dari 4, yaitu yang pertama, kepemimpinan diktatoris. Artinya memimpin dengan cara menggertak dan menguasai. Yang kedua, kepemimpinan otokratis. Artinya pemusatan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan. Yang ketiga, kepemimpinan demokratis. Artinya yaitu berdasarkan pada desentralisasi kekuasaan dan pengambilan keputusan. Yang terakhir, kepemimpinan laissez-faire. Artinya membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Kemudian 4 gaya kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan direktif. Artinya membedakan antara low management, middle management, and top management. Yang kedua, kepemimpinan otoriter. Artinya berusaha menguasai bawahan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, kepemimpinan partisipatif. Artinya yaitu berusaha mengikut sertakan masukan bawahan dalam mengambil kebijakan. Selanjutnya, kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi menurut prestasi yang baik tanpa melihat kondisi. Materi yang akan saya bacakan selanjutnya yaitu tentang persidangan. Secara umum, sidang memiliki pengertian berkumpul, bermusyawarah, dan berunding menurut Muhammad Ali, Kampus Besar Bahasa Indonesia. Persidangan didefinisikan sebagai pertemuan formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu. Upaya menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan. Keputusan dari persidangan ini akan mengikat kepada seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan atas ketetapan tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis sidang. Jenis-jenis sidang terdapat 3, yaitu yang pertama sidang komisi, yang kedua sidang pleno, dan yang ketiga sidang paripurna. Sidang komisi, sidang ini hanya diikuti oleh anggota komisi saja untuk memudahkan perumusan dan pengambilan kebijakan sementara. Sehingga pembahasan sidang komisi ini telah ditentukan lebih terfokus serta untuk pematangan materi sebelum diplenokan. Dipimpin oleh ketua komisi serta dibantu oleh sekretaris. Ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dalam komisi tersebut. Keputusan pada sidang komisi bersifat non-permanen, dapat berubah kemudian dibawa ke dalam sidang pleno untuk mendapat keputusan terakhir. Sidang pleno diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa kecuali. Sidang pleno dipimpin oleh presidium sidang. Sidang pleno membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan permusyawaratan. Sidang paripurna diikuti oleh seluruh peserta dan peninjau. Sidang paripurna dipimpin oleh presidium sidang. Sidang paripurna mengesahkan segala ketetapan dan keputusan yang berhubungan dengan permusyawaratan, biasanya berisi tentang pengesahan akhir hasil-hasil sidang. Perlengkapan sidang. Yang pertama yaitu pimpinan sidang, yang kedua peserta sidang, yang ketiga peninjau, yang ketiga palu sidang, yang keempat draft sidang, yang kelima konsideran, yang keenam quorum dan pengambilan keputusan, dan yang terakhir notulensi. Selanjutnya dalam persidangan itu ada interupsi. Interupsi adalah menyela atau meminta waktu kepada pemimpin sidang untuk berbicara dan mengemukakan pendapat. Terdapat 4 interupsi. Yang pertama interupsi point of order, yang kedua interupsi point of information, dan yang ketiga interupsi point of clarification, dan yang terakhir interupsi point of privilege. Ketukan dalam persidangan. 1 kali ketukan biasanya untuk pengambilan keputusan, men-skors dan mencabut kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama, sehingga peserta tidak perlu meninggalkan tempat sidang. 2 kali ketukan. 2 kali ketukan ini biasanya digunakan untuk men-skors sidang untuk waktu yang cukup lama, sehingga peserta dapat meninggalkan tempat sidang. Contohnya istirahat makan, sholat, dan lain-lain. Kemudian mengesahkan hasil akhir persidangan. Dan yang terakhir, pergantian dan serah terima pimpinan sidang.